Ketika negara kita, yaitu Indonesia, memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak yang percaya bahwa sebuah era baru akan dimulai. Era di mana tidak ada penindasan, penjajahan, bebas dari kolonialisme dan perbudakan. Namun, di balik manisnya proklamasi kemerdekaan, tersimpan kenyataan yang begitu pahit. Tidak lama setelah proklamasi dikumandangkan, Indonesia yang baru saja merdeka ini terjebak dalam berbagai konflik internal yang mengguncang fondasi bangsa. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah serangkaian revolusi sosial yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Jawa. Apa yang sebenarnya menyebabkan gelombang kekerasan ini terjadi? Apakah ini benar-benar hasil dari perjuangan rakyat melawan sisa-sisa kekuasaan feodal dan kolonial? Atau ada kekuatan asing yang diam-diam menarik tali dari balik layar? Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan video ini, mari kita coba pahami dulu apa itu revolusi sosial secara umum. Menurut Theda Skocpol, seorang ahli sosiologi dan ilmuwan dari Amerika Serikat, revolusi sosial artinya perubahan cepat dan mendasar dari masyarakat dan struktur kelas suatu negara. Pada dasarnya, revolusi terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai situasi dan kondisi. Ketidakpuasan ini diarahkan kepada sistem kekuasaan yang dianggap tidak cocok, sehingga mendorong pemberontak untuk membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Di dalam hal ini, Indonesia yang saat itu memproklamasikan kemerdekaannya telah bebas dari cengkraman para penjajah. Membuat sistem struktur pemerintahan di Indonesia juga berubah, yang semula dari kolonial menjadi pemerintahan nasional. Perubahan yang bersifat tiba-tiba ini membuat Indonesia berada di dalam masa transisi yang sangat tidak stabil. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta berusaha membangun ulang struktur dan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Namun, di tengah-tengah prosesnya, berbagai kelompok masyarakat yang telah lama ditindas mulai bangkit. Rakyat yang selama ini hidup di bawah kekuasaan feodal dan kolonial mulai melakukan pemberontakan, mengincar sisa-sisa struktur kekuasaan lama. Mereka beranggapan bahwa Indonesia yang sudah merdeka harus benar-benar terbebas dari sistem sebelumnya yang didominasi oleh kolonial dan feodal. Revolusi sosial ini pun terjadi di banyak kawasan Indonesia. Yang paling menonjol adalah revolusi sosial di Sumatera Timur. Di wilayah ini, bangsawan Melayu yang sebelumnya memegang kekuasaan melalui dukungan Belanda menjadi sasaran amarah rakyat. Banyak dari mereka yang dihabisi, istana-istana dibakar, dan properti mereka dirampas. Rakyat golongan bawah yang dipimpin oleh tokoh-tokoh berhaluan kiri mulai mengambil alih aset-aset yang sebelumnya dimiliki oleh para bangsawan dengan dalih memberantas feodalisme dan kolonialisme. Gelombang kekerasan ini meluas dengan cepat, menyebabkan ketidakstabilan yang mengancam keberlangsungan negara baru. Di Jawa, situasinya tak kalah rumit. Kelompok-kelompok masyarakat bawah mulai menargetkan para pemilik tanah dan orang-orang kaya yang mereka anggap sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan kolonial dan feodal. Revolusi sosial yang terjadi di Tegal, Brebes, dan Pemalang pada bulan Oktober sampai Desember 1945 merupakan bentuk sakit hati masyarakat kepada pejabat dan penguasa daerah. Hal ini terjadi akibat monopoli pamreh praja atau pejabat pemerintahan daerah pada birokrasi. Salah satu masalah yang terjadi adalah tidak meratanya irigasi oleh pamreh praja. Kemudian muncul perpecahan yang tidak bisa dielakkan. Kekerasan terhadap kaum ningrat dan orang-orang kaya ini semakin meluas dengan penghilangan nyawa secara massal dan perampasan aset menjadi hal yang lumrah. Pejuang-pejuang nasional juga menjadi korban di dalam peristiwa revolusi sosial ini. Tengku Amir Hamzah adalah pahlawan nasional yang dihukum gantung saat gejolak revolusi sosial pecah di Sumatera Timur. Lalu ada Otto Iskandar Dinata yang diculik oleh Laskar Hitam dan dieksekusi di Pantai Mauk, Banten. Estimasi jumlah korban yang diperkirakan dari peristiwa revolusi Indonesia ini mulai dari 3.500 sampai 20.000 jiwa. Namun, yang membingungkan adalah bagaimana revolusi sosial ini tampak begitu terkoordinasi di berbagai wilayah. Ada kesamaan pola, taktik, dan bahkan waktu terjadinya. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah revolusi ini benar-benar spontan? Ataukah ada kekuatan tersembunyi yang sengaja memicu dan mengatur semuanya di belakang layar? Pada saat revolusi sosial meletus di Indonesia, dunia tengah dilanda perang dingin. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet berlomba-lomba untuk memperluas pengaruh mereka, terutama di negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia.
Salah satu faktor yang melatar belakangi Perang Dingin ini adalah perbedaan kedua ideologi antara Uni Soviet dan Amerika. Amerika Serikat menganut paham kapitalisme yang menekankan ekonomi pasar bebas dan kepemilikan individu, sementara Uni Soviet menganut ideologi komunisme dengan kepemilikan kolektif dan kontrol pemerintah atas ekonomi. Perbedaan ideologi ini menciptakan ketegangan ideologis yang mendalam. Apakah mungkin Uni Soviet melihat revolusi sosial yang terjadi di Indonesia sebagai peluang untuk menanamkan pengaruh komunisme? Ada dugaan kuat bahwa Soviet melalui jaringan internasional komunis memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Dukungan ini bisa berupa senjata, dana, bahkan pelatihan. Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal sebagai PKI diduga menerima dukungan dari Soviet untuk memperkuat ideologi komunis di Indonesia. Selain itu, beberapa tokoh komunis Indonesia dilaporkan pernah belajar di Uni Soviet dan menerima pelatihan politik dan militer. Di sisi lain, Amerika Serikat yang khawatir akan berkembangnya pengaruh komunis di Asia Tenggara mungkin berusaha untuk melemahkan revolusi ini dari balik layar. Ada laporan bahwa CIA terlibat dalam berbagai operasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan. CIA memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk menjaga Indonesia dari pengaruh komunis. Selain bantuan fisik seperti senjata dan dana, kekuatan asing juga terlibat dalam perang ideologi melalui propaganda. Soviet dan Amerika Serikat memanfaatkan media untuk menyebarkan ideologi mereka di Indonesia, berharap bisa memenangkan hati dan pikiran rakyat Indonesia yang baru merdeka. Surat kabar dan siaran radio yang berafiliasi dengan kekuatan asing banyak beredar di Indonesia pada masa itu, dengan tujuan menyebarkan pengaruh ideologi tertentu. Tapi jangan lupakan Belanda yang meskipun telah kalah belum sepenuhnya menyerah pada gagasan untuk kembali menguasai Indonesia. Ada dugaan kuat bahwa Belanda secara diam-diam mendukung terjadinya kekacauan di Indonesia dengan harapan bahwa ketidakstabilan ini akan membuat rakyat rindu pada ketertiban di bawah pemerintahan kolonial. Laporan intelijen Belanda menunjukkan adanya pertemuan rahasia antara agen-agen kolonial dan kelompok-kelompok tertentu di Indonesia. Mungkin kekacauan yang terjadi di awal kemerdekaan ini bukan hanya masalah internal, melainkan juga bagian dari intrik internasional yang lebih besar. Bukti keterlibatan asing dalam revolusi sosial di Indonesia perlahan mulai muncul. Di Sumatera, terdapat laporan bahwa senjata yang digunakan oleh kaum radikal didatangkan dari luar negeri. Di Jawa, pertemuan-pertemuan rahasia antara diplomat asing dan pemimpin lokal mengindikasikan bahwa kekacauan ini tidak sepenuhnya dipicu oleh dinamika dalam negeri. Revolusi sosial di awal kemerdekaan Indonesia mungkin bukan sekedar konflik internal. Ada kemungkinan bahwa kekuatan asing telah menanamkan benih kekacauan demi mencapai kepentingan politik dan ekonomi mereka. Sisi gelap sejarah kemerdekaan ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap pergolakan besar selalu ada tangan-tangan tersembunyi yang bermain di balik layar. Konspirasi internasional mungkin menjadi bagian dari narasi revolusi sosial, menciptakan konflik yang terus membayangi masa-masa awal berdirinya negara kita. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kemerdekaan kita? Sekian dan terima kasih.